Halo teman-teman, saya mau cerita apa yang terjadi sepekan terakhir. Ethiopia dilanda kerusuhan atau bentrokan, sehingga menyebabkan kota lumpuh, internet dimatikan, telepon juga sempat dimatikan. Semuanya bermula pada hari Selasa. Kita ketika itu bangun pagi, tapi kemudian langsung dapat kabar bahwa hari itu Addis Ababa rusuh. Habis bangun kita langsung browsing, masih sempat. Kita tahu bahwa malam sebelumnya, Senin malam, berarti Senin malam itu tanggal 29 Juni, ada seorang penyanyi Oromo, Hachalu, ditembak mati. Sehingga Selasa pagi itu tanggal 30 Juni, massa bergerak dari luar Addis mau menguasai kota. Massa ini adalah dari etnis Oromo karena si penyanyi sendiri adalah etnis Oromo. Jadi hal-hal berbau etnis seperti itu gampang tersulut sehingga membakar emosi massa. Hari Selasa pagi kita tahu keadaan seperti itu, sempat live streaming di mana jenazah si Hachalu ini, penyanyi Oromo ini, diarak. Jam 9 kurang, internet mati. Lalu kita berada dalam kegelapan. Untungnya sebelum internet dimatikan kita sudah sempat browsing, udah tahu apa yang terjadi. Beberapa teman yang tinggal sekitar KBRI juga udah mengirimkan gambar, dia mengirimkan video singkat. Ada massa bergerak bawa tongkat ke arah kota. Hari Selasa itu tanggal 30 Juni kita stay di rumah, kita nggak tahu apa mau dilakukan. Internet mati, telepon juga sempat dimatikan, jadi kita nggak ada sumber informasi lain. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, siapa massa itu. Hal tersebut berlangsung sampai keesokan harinya, hari Rabu tanggal 1 Juli. Tapi dari Rabu telepon sudah bisa, sama SMS, tapi tetap internet masih mati sampai hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli masih mati internet. Selasa itu, jika Selasa itu kota dikuasain oleh massa etnis Oromo yang katakanlah sakit hati, kecewa, marah karena ada artis Oromo dibunuh, ditembak. Kemudian pada hari Rabu itu kebalikannya, yang menguasain kota adalah mereka menyebut diri Addis Boy, artinya orang-orang ibu kota Addis Ababa yang menolak kotanya jadi sasaran amuk massa. Jadi dua kubu yang berbeda, tapi tetap aja 2 hari itu mencekam, jalanan kosong, toko-toko tutup, perkantoran tutup, tidak ada angkutan. Ke Selasa pagi, massa Oromo garis keras ini dengan dibakar oleh sentimen etnis itu berkumpul untuk let's say demo, menghancurkan, mereka menuntut terbunuhnya artis mereka. Emang Hachalu ini adalah seorang artis yang kerap melahirkan lagu-lagu yang kritik sosial, berbau kritik sosial. Karena hari Rabu saluran telepon dan SMS sudah dibuka, kita bisa menelpon beberapa teman. Saya bisa menelpon beberapa teman kita, baik orang Ethiopia maupun orang asing lain yang ada di sini. Dari informasi yang didapat, di hari kedua itu ada sekitar 50 orang meninggal. Dari seorang teman Ethiopia juga saya dapat informasi yang cukup menarik, di mana di hari pertama itu Selasa, ketika jenazah ini hendak disemayamkan, keluarga meminta disemayamkan di kota namanya Ambo. Kemudian kelompok garis keras Oromo menginginkan jenazah itu dimakamkan di Addis Ababa. Kelompok garis keras ini adalah seorang tokoh namanya Jawad Muhammad. Dia adalah let's say oposisi, tapi selalu memanfaatkan sentimen etnis.
dia sendiri berasal dari Oromo. Jadi menurut teman saya ini, kelompok Jawar Muhammad ini berebutan jenazah dengan keluarga korban, sehingga menyebabkan paman korban meninggal. Jadi kata dia, kelompok Jawar Muhammad Oromo garis keras ini ingin dimakamkan di Adis, ingin merebut peti jenazah untuk dibawa kembali ke Adis, namun ditolak oleh keluarga, sehingga terjadi kekerasan, penembakan, dan bom bahkan. Jadi paman korban meninggal karena ada perebutan itu, menolak jenazah dibawa kembali ke Adis. Jadi hari kedua itu telepon udah nyala, jadi kita bisa dapat informasi lewat telepon, sambungan telepon. Kita juga berkoordinasi dengan KBRI, Duta Besar Al-Busar Basnur, menginstruksikan kepada seluruh keluarga KBRI dan juga WNI yang ada di Sapapa untuk mengungsi ke KBRI. Ajakan itu Rabu malam. Kita awalnya berencana untuk ke KBRI-nya keesokan paginya, namun akhirnya kita memutuskan untuk berangkat malam itu juga jam 11 malam. Jam 11 malam dari rumah yang berjarak 5 km ke KBRI. Kita akhirnya tiba di KBRI dengan selamat, walaupun awalnya sempat dihantui rasa was-was tetap, karena kita belum tahu hingga hari kedua itu kondisi seperti apa. Hari kedua itu kita dapat kabar bahwa total sudah 50 orang meninggal. Di hari Kamis ternyata keadaan sudah membaik, tidak ada lagi massa di jalanan, tidak ada lagi kelompok perusuh. Kota sudah dikuasain oleh aparat keamanan. Ini adalah hari ketiga setelah kejadian pertama pembunuhan. 2 hari kemarin tidak ada toko-toko buka dan supermarket. Hari ini kita mendapat kabar bahwa di sini buka, jadi kita ambil kesempatan untuk belanja. Karena baru buka, langsung diserbu. Terlihat beberapa orang asing juga yang sama seperti kita, udah kehabisan bahan makanan mungkin. Rak yang berisi roti segar kosong, habis diborong. Ini adalah saudara Niko, staf KBRI, diminta untuk belanja persediaan untuk kedutaan. Ya, sudah selesai yang kita butuhkan, namun tidak semua ada. Lihat antrian membayarnya, sudah mulai dari sini, sementara kasir ada di ujung sana. Di hari Kamis itu juga pemerintah mengeluarkan keterangan bahwa total meninggal dari seluruh insiden 2 hari itu, Selasa dan Rabu, adalah 81 jiwa, yang oleh sebagian orang diragukan itu belum angka sebenarnya, karena kemungkinan yang meninggal jauh lebih dari itu. Tapi dari Kamis juga pemerintah sudah memastikan bahwa mereka mengambil alih keadaan, dan sejak Jumat hingga hari ini kondisi Adis sudah normal. Seperti yang terlihat, ini sudah macet di jalanan hari Senin. Inilah suasana kota hari Senin, sepekan setelah kerusuhan. Semua sudah relatif kembali normal. Bus angkutan umum sudah semua jalan. Satu hal soal keputusan kita untuk evakuasi ke KBRI ketika itu adalah lebih karena tidak adanya stok makanan di rumah. Kalau soal keamanan kompon apartemen kita sih masih yakin kita aman. Tapi ketika itu kerusuhan terjadi tiba-tiba, kita memang tidak sempat menyetok makanan. Jadi beberapa bahan dasar seperti telur, daging, sayur itu kosong di rumah. Dan yang paling penting adalah susu anak buat kita yang masih balita, tinggal 1 hari lagi. Sebenarnya di hari Selasa itu saya udah coba keluar rumah. Ada beberapa supermarket dekat rumah, ada 2 minimal yang bisa jalan kaki. Hari Selasa saya keluar, jalanan sepi.
supermarket tersebut tutup dua-duanya. Toko-toko kecil juga sama sekali tidak bisa beli apa-apa. Hari keduanya Rabu saya kembali keluar lagi sendirian, masih tutup. Makanya oleh karena itu kita memutuskan untuk mengungsi Rabu malam itu dengan harapan memang iya di KBRI lebih ada stok makanan, termasuk juga stok susu. KBRI sendiri sudah menyetok semua itu, mengantisipasi hal seperti ini. Emergency plan dari pemerintah lah, bahwa makanan stok sebagai persediaan jika warga harus mengungsi ke KBRI. Kalau ditanya bagaimana perasaan kita kejadiannya, tentu kita takut, kita was-was, kita khawatir. Tapi ini memang bukan pertama kali selama let's say 2 tahun kita di Adis mengalami hal seperti ini. Sudah ada beberapa kali kejadian social unrest, political unrest seperti ini yang membuat kota lumpuh, internet dimatikan, saluran telepon dimatikan. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya sudah kembali normal. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena kita akan meninggalkan Adis kurang dari sebulan. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal seperti gangguan keamanan.